Ya, jadi di AI ya kita perlu membuat komputer yang pinter. Oke, itu udah diulang berkali-kali. Ya. Nah, pinternya ini kadang adalah definisinya ya membuat logika baru dari logika yang lama berdasarkan bukti, evidence ini bukti. Jadi dia mampu membuat kesimpulan yang baru berdasarkan bukti atau fakta. Nah, itulah yang namanya inferensi. Ya. Jadi membuat bukti atau fakta yang baru dari bukti dan fakta yang lama gitu ya. Jadi seperti itu namanya inferensi. Jadi inferensi rule atau aturan inferensi, metode inferensi itu adalah template. Ya. Jadi template untuk membuat pernyataan yang baru. Kayak gitu. Nah, mungkin bingung, ntar langsung ke contohnya. Jadi kita akan membuat kalimat-kalimat baru berdasarkan kalimat yang sudah ada, gitu aja. Simpelnya kayak gitu. Nah, metode membuat pernyataan baru itu namanya inferensi. Ya, jadi ada beberapa kalimat lama, kalimat yang sudah ada, kita bisa bikin kalimat pernyataan yang baru. Nah, itu namanya inferensi. Nah, inferensi itu aturannya ada 4, ya. Ini kelihatannya slide-nya udah mulai serem gitu ya. Yang pertama ada namanya implikasi, disimpulkan dengan P panah Q. Ini adalah Boolean expression, nanti dibahas, ada contohnya. Kalau converse adalah kebalikan dari implikasi, tulisnya adalah Q mempengaruhi P. Ini P mempengaruhi Q gitu ya, ini Q mempengaruhi P. Lalu ada yang namanya kontrapositif. Kontrapositif itu bukan Q mempengaruhi bukan P. Inverse bukan P mempengaruhi bukan Q. Nah, makin bingung. Nggak apa ya, karena sebentar kan dibuat dengan contohnya. Nah, ini contohnya. Tadi kursor sama nih. Kita akan belajar bahasa Inggris. Bikin kalimat. Ada kalimat, if I'm sleepy, then I go to the bed. Tahu kan artinya ya? Tahu kan? Gampang nih kan? Gampang. Bahasa Inggris anak SMP ya, anak SD gitu ya, pasti udah tahu ya. Jika ngantuk maka pergi ke tempat tidur. Nah, kan gitu aja, nggak usah diartiin yang bagus-bagus gitu ya. Jika saya ngantuk, saya pergi ke tempat tidur. P-nya adalah saya ngantuk. Q-nya adalah saya pergi ke tempat tidur. Nah, pintar. Disimpulkan, jika saya ngantuk, baru pergi ke tempat tidur. Kalau nggak ngantuk, nggak pergi ke tempat tidur kan? Kalau lapar juga nggak pergi ke tempat tidur kan? Hanya jika ngantuk, baru pergi ke tempat tidur. Ya, oke. Ini maksudnya, P mempengaruhi Q. Jadi, jika P-nya true, ada lasernya nggak sih, lupa saya. Nah, ini ya. Jadi jika P-nya true, jika beneran ngantuk, baru beneran pergi ke tempat tidur. Jadi Q-nya akan berjalan jika P-nya true, P-nya dipenuhi. Paham ya? Paham ya? Jadi kalimat seperti ini bisa dinotasikan, disimpulkan dengan P mempengaruhi Q. Di split, P-nya adalah ngantuk, Q-nya adalah pergi ke tempat tidur. Q-nya akan terpenuhi jika P-nya juga terpenuhi. Contoh. Contoh. Berikutnya kita bahas satu-satu. Jadi inferensi itu ada 7. Inferensi itu ada 7, sekarang kita akan bahas ketujuhnya. Kita akan kenalan sama modus ponens. Modus ponens. Modus ponens itu kalimatnya berbunyi, jika P di-n-kan dengan P mempengaruhi Q sama dengan true, kita bisa membuat pernyataan bahwa Q juga true. Itu modus ponens. Nah, ini kan ada 7. Kalian bisa foto, bisa tulis, bisa catat karena nanti akan saya kasih kuis. Ya, jadi silakan difoto boleh, dicatat boleh, di apa saja. Penting kalian punya dulu sementara. Walaupun nanti PowerPoint-nya ada gitu ya.
Walaupun nanti PPT-nya ada di Elsa. Ya, yang pertama modus ponens. Bentar, ini webcamnya kedip-kedip, matiin dulu ya. Saya stop video ya. Nah, modus ponens itu berbunyi, jika P di-N-kan dengan P mempengaruhi Q adalah true, kita bisa membuat pernyataan bahwa Q-nya juga true. Contohnya kayak itu. P mempengaruhi Q adalah jika aku ngantuk maka pergi ke tempat tidur. P-nya aku ngantuk. Q-nya apa? Masih yang tadi. Jadi contohnya adalah kita punya dua kalimat, dua pernyataan, lalu punya kesimpulannya. Sekarang dihilangkan salah satu kalimatnya. Dihilangin kalimatnya. Kalimatnya itu dibuat sama AI. Kesimpulannya atau pernyataannya itu dibuat oleh komputernya. Jadi kalimat keduanya enggak ada. Q-nya enggak ada. Q-nya enggak ada. Jika Adi pakai baju merah dan hari Senin, Adi kuliah AI. Hari ini hari Senin. Maka Q-nya adalah Adi baju merah. Jadi itu diinferensi oleh komputer. Bisa paham ya? Jadi komputer membuat kalimat keduanya atau kalimat-kalimat kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi ada kesimpulan, lalu ada satu statement. Jika ada dua mata, maka di antara mata itu adalah hidung. Ada dua mata. Maka Q-nya adalah ada hidung. Jika ada api dan meningkatnya suhu, maka kebakaran. Ada api, maka meningkatnya suhu. Jadi ada pernyataan kedua yang dibuat oleh agen nanti, dibuat oleh AI. Nah, kalau seperti ini kondisinya, itu pakai yang namanya modus ponens. Jadi dia membuat statement-statement berdasarkan finalnya atau berdasarkan P mempengaruhi Q-nya. Ininya atau pernyataannya seperti ini. Jadi P-nya true, P mempengaruhi Q juga true. Jadi di kondisi yang benar. Aku ngantuk, aku tidur. Aku ngantuk. Sehingga Q-nya bisa kita generate, Q-nya bisa kita inferensi. Q-nya adalah aku tidur atau pergi ke tempat tidur. Bisa dipahami ya? Jadi kita bisa menginferensi, kita bisa membuat, kita bisa menggenerate, ya kita bisa mengeluarkan, mencetak pernyataan keduanya. Jadi yang jadi kesimpulan adalah pernyataan keduanya, atau kalau di sini ditulisnya conclusion. Bisa dibayangin, bisa dipahami. Jadi inferensi itu kayak gitu. Jadi ada kalimat, ada pernyataan, nanti bisa bentuknya sintaks, bisa bentuknya pembacaan sensor, bisa bentuknya apa. Ya. Jika ini maka ini, nah itu formatnya seperti itu ya. Jika A maka B, ya kalimatnya atau pengetahuannya, lalu A ditemukan, maka B-nya bisa diinferensi. Kita punya pengetahuan, jika ada api maka hidupkan kipas. Sensornya membaca ada api, maka langkah berikutnya atau statement berikutnya kita bisa inferensi, nyalakan kipas. Nah, yang seperti itu namanya modus ponens. Satu dulu sebelum lanjut ke 6 lainnya.
Bisa dipahami? Jadi inferensi itu membuat, kembali ke definisinya, membuat fakta baru, membuat pernyataan baru. Ya, membuat fakta baru, membuat pernyataan baru. Ya, lalu nanti itu adalah template. Jadi modus ponen gimana template-nya kayak gitu. Untuk membuat valid argumen. Untuk membuat pernyataan yang benar. Ya. Jadi menggunakan teknik atau metode inferensi ini komputer bisa terlihat cerdas. Ya, jadi sebenarnya dia ditanamkan template. Ditanamkan aturan-aturan. Kalau kalian pernah dengar komputer belajar sendiri ya, padahal itu dia pakai template. Gitu, kayak gitu. Namanya atau tekniknya namanya inferensi sebutannya. Jadi dia membuat fakta sendiri gitu ya. Ini modus ponens. Ya, modus ponens. Berikutnya kita kenalan sama modus tollens. Template-nya atau pernyataannya berbunyi, ya, jika P mempengaruhi Q adalah true dan bukan Q adalah true, maka bisa digenerate atau bisa kita inferensi bukan P-nya. Kita masih pakai contoh yang sama. Ini P mempengaruhi Q dan dia true. Jika ngantuk maka pergi ke tempat tidur. Kalimat kedua adalah bukan Q. Bukan Q. Tadi Q-nya apa? Q-nya adalah pergi ke tempat tidur. Bukan Q adalah tidak pergi ke tempat tidur. Sehingga kalau ada dua kondisi seperti ini, kita bisa generate bukan P-nya. Kita bisa inferensi, kita bisa hasilkan bukan P-nya. Bukan P-nya, Pak? Tidak ngantuk. Jika ada api maka siram. Ya. Lagi enggak nyiram. Apa bukan P-nya? Nggak ada api. Itu template. Ya. Jika hari Senin maka pakai baju BEM. Enggak pakai baju BEM. Oh, bukan Senin. Kalau di kepala manusia, di logika manusia cepat aja, padahal itu ada template-nya. Kalau di komputer itu harus ditemplatkan. Ya, kalau kita mikirnya udah sepersekian detik nggak sadar mikir itu gitu. Ya, jadi otak kita tuh jauh lebih cepat. Nah, untuk komputer itu perlu ditemplatein. Sehingga dia bisa berinferensi, sehingga dia bisa terlihat cerdas. Ya, jadi kita harus nanamin dulu pengetahuannya, nanamin dulu kemampuannya apa. Nanti baru kita tanamkan, ini ponens, ini tollens, aturannya kayak gitu, template-templatenya kayak gini. Nanti dia bisa berinferensi sendiri. Anggaplah misalnya robot yang di Jepang itu. Ya. Jika manusia menjulurkan tangan atau menyerahkan tangan, salaman. Manusianya nggak menyodorkan tangan, ya dia nggak salaman. Itu kita ngelihatnya pinter, kasih tangan salaman. Padahal itu inferensi gitu. Inferensi. Ya. Dua masih gampang ya. Yang ini udah dicatat, udah difoto. Jadi tadi yang pertama adalah ponens, yang kedua adalah tollens. Jadi dia punya template sendiri. Ya, jadi ada dua statement, lalu nanti dia bisa inferensi, dia bisa generate conclusion, kesimpulannya. Jadi dia bisa generate seperti itu. Jelas ya untuk ponens dan tollens? Jelas ya? Masih ada lagi 5.
Tapi semua akan formatnya seperti itu. Ada template, contoh, template, contoh, template, contoh. Berikutnya kita kenalan sama hypothetical syllogism. Ini 3 pernyataan. Ya, 3 pernyataan P, Q, dan R. Ya. Jadi jika P mempengaruhi R adalah benar, lalu P mempengaruhi Q dan P mempengaruhi Q, maka bisa diinferensi bahwa Q mempengaruhi R. Jadi ada 3 pernyataan, jika P mempengaruhi R adalah benar, lalu P mempengaruhi Q, maka kita bisa inferensi Q mempengaruhi R-nya. Bunyinya seperti itu. Jika P mempengaruhi R adalah benar, jadi kapanpun P mempengaruhi Q, maka di saat itulah Q mempengaruhi R. Jadi contohnya itu yang di bawah. Kalau kamu punya kunci rumah saya, kamu bisa buka rumah saya. Kalau kamu bisa buka rumah saya, kamu bisa ngambil uang saya. Kesimpulannya apa? Itu kesimpulannya. Kalau kamu punya kunci rumah saya, kamu bisa ambil uang saya. Ya, itu. Inferensi sendiri. Kalau ada api maka siram, kalau nyiram maka airnya berkurang. AI bisa menyimpulkan, kalau ada api maka siap-siap airnya berkurang. Kalau hari Senin pakai baju BEM, kalau pakai baju BEM berarti rapat. Kalau hari Senin berarti rapat. Kayak gitu. Kalau mahasiswanya sedikit, kuliahnya lebih cepat. Kalau kuliahnya lebih cepat, pulangnya lebih cepat. Kalau mahasiswanya sedikit, pulangnya lebih cepat. Bisa kayak gitu komputernya. Jadi dia bisa ditanamkan, ini hanya contohnya PQR ya. Tapi nanti di realnya dia bisa PQR, STR, dan seterusnya. Jadi kalau kebetulan nyambung semua, di awal langsung mempengaruhi yang akhir. Jadi contohnya hanya template-nya hanya 3, tapi nanti bisa dikembangkan, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung nanti. Jadi kalau kebetulan nyambung semua, tet ketemu yang awal langsung lompat ke yang akhir. Kalau kamu punya kunci rumah saya, kamu bisa bobol rumah saya. Kalau kamu bobol rumah saya, kamu bisa ambil uang saya. Kalau kamu ambil uang saya, kamu bisa makan ini. Kalau kamu makan ini, hidupmu nyenyak, hidupmu tenang. Kesimpulannya, kalau kamu bisa punya kunci rumah saya, hidupmu tenang. Itu hypothetical syllogism. Jadi komputernya, agentnya ditanamkan statement-statement yang saling berkaitan. Ya. Lalu seandainya statement itu terpenuhi, maka dari awal pun langsung bisa dilompat ke akhir. Mengambil keputusan atau menginferensinya. Kayak gitu. Template-nya berbunyi, ya, if P mempengaruhi, kita baca panahnya itu mempengaruhi ya. Jika P mempengaruhi R adalah true, kapanpun P mempengaruhi Q adalah true, maka kita bisa generate Q mempengaruhi R-nya. Oke, dari foto ya. Nah. Berikutnya ada yang namanya disjunctive syllogism. Yang V itu dibaca atau. Dia pakai or. Ya. Jika P atau Q benar, lalu bukan P benar, maka kita bisa hasilkan Q-nya. Hari ini hari Minggu atau hari Senin?
Hari Minggu, hari ini hari Minggu atau hari Senin? Hari ini bukan Minggu. Bukan P-nya. Ya. P-nya adalah hari ini Minggu. Q-nya hari ini Senin. Itu pakai notasi V atau. Sehingga bunyinya adalah hari ini hari Minggu atau Senin. Lalu kita punya masukan bukan P. Hari ini bukan Minggu. Ya, kita bisa menginferensi Q-nya. Q-nya adalah di depan belok kiri atau belok kanan. Di depan enggak belok kiri. Belok kanan. Kamu tuh nggak sadar mikir kayak gitu. Sebenarnya manusia tuh sudah mikir seperti itu, nggak sadar aja karena kecepatan. Komputer perlu ditemplate, komputernya perlu diajarin. Bikin Google Maps, depan ada 2 jalan, ya, depan ada 2 jalan. Tiba-tiba harusnya ke kiri, tapi di kiri di stop. Ada acara ngaben gitu misalnya, ya, kamu belok kanan. Itu nggak perlu mikir kalau manusia. Nggak perlu mikir, oh ya udah tutup belok sini gitu. Nggak ada ngeluarin tenaga untuk itu. Di komputer nggak bisa kayak gitu. Di komputer itu namanya disjunctive syllogism. Di depan belok kiri atau belok kanan. Di depan nggak belok kiri, oh belok kanan. Itu disjunctive syllogism. Nah, jadi sebenarnya manusia tuh pinter, walaupun nggak sekolah, walaupun cuma tumbuh seperti biasanya, itu ya, otaknya pinter. Kayak gitu. Kalau yang template-nya seperti ini, itu namanya disjunctive syllogism. Jadi foto ya, sip. Lanjut lagi, saya lanjut dulu ya, ntar di belakang ada latihan soalnya. Editionnya agak gimana bilangnya ya. Suka-suka gitu ya. Ya, jadi dia nambahin aja, tapi pakai atau. Kita punya kalimat, saya punya es krim vanila. Kalimat kedua, saya punya es krim coklat. Itu bisa digabungkan. Saya punya es krim vanila atau es krim coklat. Depan belok kiri, ada jalan lain. Ya, yang manapun diambil masih bisa, karena nggak ada keterangan lebih lanjut. Ya. Hari ini pakai baju BEM, itu aja kalimatnya. Lalu punya baju-baju yang lain, nggak ada aturan apapun lagi. Jadi mau pakai baju BEM, mau pakai baju yang lain, masih oke-oke aja. Edition. Nggak ada aturan lain, jadi nggak ada hari Senin, nggak ada rapat, nggak tertulis. Ya. Jadi kalau nggak ada aturan lain seperti itu, pernyataannya simpel sekali, ya. Masih bisa ditambahin pakai atau. Nah itu namanya edition. Agak suka-suka, karena nggak ada aturan yang lain. Oke, itu edition. Simplification menghasilkan 2 conclusion. Dan template-nya dia pakai N. Saya punya es krim vanila dan es krim coklat. Sehingga dia bisa menghasilkan conclusion. Tepat sekali. Hari ini Senin dan pakai baju BEM. Hari ini Senin, hari ini pakai baju BEM. Jadi kalimat dan, DAR, atau and or itu bisa menghasilkan inferensi. Jadi penting banget di komputer. Ini dan apa atau, maknanya beda.
Ya, kalian sudah lihat ada yang n itu yang ini segitiga kebalikannya V ya. Di notasinya kalau OR dia pakai V itu. Simplification berbunyi ya, if P and Q is true, then Q or P will also be true. Jadi kalau ada pernyataan, ada pengetahuan yang pakai dan, maka itu bisa dihasilkan atau diinferensi menjadi dua conclusion, dua pernyataan. Udah banyak ya, Mas. Ini yang terakhir kayaknya ya. Yang terakhir kayaknya paling rumit ya. Addition, simplification yang berikut ada yang namanya resolution. Resolution template-nya berbunyi cukup rumit jika dibaca ya. Jika P atau Q di-N-kan dengan bukan P dan R is true, then Q or P or R ya, or R sorry, will also be true. Bacanya rumit. Langsung ke contoh aja. Ada dua pernyataan, ya, satu bertemplate atau satu berformat P or Q, satu berformat bukan P dan R, bukan P and R. Kira-kira apa conclusion? Kalimat pertama, saya pergi ke sekolah atau saya pergi ke bioskop bersama teman. Kalimat kedua, saya tidak pergi ke sekolah dan cuma diam di rumah saja. Kesimpulannya? Inferensinya? Apa yang bisa diinferensi dari ini menggunakan resolution? Saya pergi ke bioskop atau saya hanya diam di rumah saja. Jadi resolution ada template-nya. Ya. Jadi jika kondisi terpenuhi, ada statement pertama yaitu P or Q, saya pergi ke sekolah atau saya pergi ke bioskop, P or Q. Lalu statement kedua, bukan P and R, saya tidak pergi ke sekolah dan hanya diam di rumah. Ya. AI bisa menginferensi yaitu saya pergi ke bioskop atau hanya diam di rumah. Jadi kesimpulannya adalah dia tidak pergi sekolah. Karena langsung dipatahkan oleh statement yang kedua. Ditumpuk oleh pernyataan kedua. Pernyataan pertama adalah saya sekolah atau ke bioskop. Jadi masih atau, masih pilihan. Ya, saya sekolah atau pergi ke bioskop, masih atau. Statement kedua, saya nggak sekolah. Nah, langsung gitu ya. Saya enggak sekolah dan diam di rumah. Nah, dari dua statement itu AI bisa menginferensi. Ya, saya pergi ke bioskop atau diam di rumah. Yang pergi ke sekolah sudah langsung mati. Enggak ada lagi. Jadi dia diinferensi. Ini kayaknya yang terakhir. Dah 7 ya? Dah 7. Dah, oke. Berikutnya
Silakan dicoba. Jadi ada kalimat atau kondisi seperti ini. Kalian punya 7 template inferensi. Silakan temukan sudah ada tertulis atau bentuk kalau belum tertulis. Jadi anggap kalian membuat sistem, membuat robot, membuat apapun ya, yang saat ini sudah mengetahui atau sudah membaca keadaan seperti ini. Ya. Berikutnya dia bisa menginferensi berdasarkan paragraf ini. Ya. Bisa ditemukan atau dibentuk yang baru. Jadi kalau dibentuk yang baru seperti apa? Kalau ditemukan yang mana? Jadi ada 7 jawaban mewakili masing-masing metode. Ya, antara sudah ada di situ atau belum ada di situ sehingga dihasilkan yang baru, kalimat baru. Jadi coba membuat 7 kalimat antara dia sudah ada, jadi formatnya cocok dengan metode yang tadi, atau kalimatnya belum ada, yaitu udah diinferensi, gitu, dibuatkan kalimat yang baru. Sehingga nanti kalian kalau ketemu kondisi ya pengen membuat apa, buat robot, buat software, buat apa, ada kondisi seperti ini, ya, kalian bisa menanamkan aturan-aturan yang membuat komputernya jadi lebih cerdas. Yang ini bisa observasi, wawancara, pengumpulan data, dialami langsung, sehingga dapatlah kondisinya. Gitu. Nanti tinggal diinferensi. Dah pinter jadinya. Mikir-mikir sendiri. Jadi walaupun metodenya ada 7, itu kalau dikombinasikan, disambung-sambung, banyak banget bisa jadi kesimpulan. Banyak banget bisa menginferensi. Tidak ada kata dan di situ ya. Nggak ada ya, adanya atau ya. Atau bisa dibentuk pakai addition. Jadi kan seperti itu. Dannya bisa dibentuk. Hari Senin adalah mata kuliah AI dan kelas dimulai pukul 9.10. Jadi dibalik. Si simplification itu dibalik. Jadi P-nya adalah hari Senin kuliah AI, Q-nya adalah kelas dimulai 9.10. Sehingga pakai template simplification tapi dibalik, bisa menghasilkan Senin kuliah AI dan kelas dimulai 9.10. Ingat, itu template aja. Jadi bisa dianggap paragraf ini adalah pengetahuan dari manusia. Jadi manusianya nyatet gitu ya, mengalami langsung. Komputer kan tidak bisa mengalami langsung. Jadi observasi, wawancara, pengumpulan data, macam-macam. Sehingga contohnya bisa dihasilkan paragraf seperti ini. Nah, kita akan membangun sistem gitu misalnya. Ya, entah itu robot, apa software, apa agent gitu ya. Ya, yang kita harapkan akan sedikit cerdas, ya, ada kecerdasannya, sehingga kita perlu bangun dengan metode inferensi. Nah, kita akan berangkat dari fakta ini. Ya, jadi nanti inputan, output, pemrosesan semua berdasarkan inferensi.
Sehingga nanti sistemnya akan berjalan dengan cukup cerdas ya di hari Senin, di jam itu dengan Pak Andika, lalu dengan mata kuliah AI segala macam. Jadi ada interaksinya. Karena dia sudah ditanamkan pengetahuan sebelumnya, sudah ditanamkan fakta dan dia bisa inferensi. Dah. Oh gitu. Kita kira udah. Oh baru 3. Oke. Ya kalau tidak kita bahas satu persatu ya karena waktu dan setelah ini masih ada lagi satu latihan soalnya gitu ya. Ayo kita mulai dari apa tadi yang pertama, ponens. Paling gampang mah. Ponens. Jadi ponensnya berbunyi bagaimana? Ponens itu yang mana ya? Ponens jika P dan P mempengaruhi Q, nah jadi kita bisa ketemu Q-nya gitu ya. Oke, ponens yang mana? Lalu? Hari Senin adalah mata kuliah AI. Lalu P-nya hari Senin. Nah, berarti Q-nya? Oke, gampang-gampangan aja. Jadi satu kalimat pun sudah modus ponens. Ya, jadi ada pengetahuan yang menyebutkan Senin itu mata kuliah AI. Tiba-tiba statement, keadaan, lingkungan, pembacaan apa, ya input ya, Senin. Ya sudah, Q-nya bisa diinferensi mata kuliah AI. Berikutnya, tolens. Tolens apa? Tolens yang mana tadi? Tolens adalah, nah ini, bukan Q ya, bukan P maka menghasilkan bukan P. Gampang aja juga ya. Hari ini tidak kuliah AI, sehingga hari ini enggak Senin, nah gitu aja. Ya, itu tolensnya masih di kalimat yang sama. Hari Senin adalah mata kuliah AI, tidak kuliah AI, bukan Q, sehingga kita bisa hasilkan bukan P-nya. Bukan P adalah hari ini bukan Senin. Oke, ya masih banyak yang lain, kalau mau digali-gali mau banyak sekali. Dosen Pak Andika, dosen bukan Pak Andika ya sudah berarti kan bukan kuliah AI, banyak ya. Hanya berikutnya yang nomor 3, hypothetical, PQR. Ya. Oke. Oke. Conclusion. Sebentar, kok jadi gitu? Apa tadi? PQ true, PR true, kita bisa inferensi QR-nya, kan gitu ya? PQ-nya yang mana? Ulang-ulang, pelan-pelan. Oke, lalu PR-nya? PR yang diminta. Nah, salah itu. PQ Pak Andika hadir, kuliah biasa. P-nya Pak Andika hadir, Q-nya kuliah biasa. Sehingga PR-nya harus jika Pak Andika hadir, maka R. Maka enggak. Maka apa R-nya? Jika Pak Andika hadir, maka kuliah seperti biasa, PQ. Kita butuh PR sekarang. Jika Pak Andika hadir, maka Loh, saya hadir kok kuliah ditiadakan? Jika hadir maka itu PQ. Kita butuh PR. Ya, mundur aja. Jika Pak Andika hadir, maka kelas dimulai pukul 9.10.
Jika Pak Andika hadir, maka kuliah AI. Jadi anggap ini pengetahuan. Ya, jangan terpaku dengan struktur kalimat, titik, koma, jangan. Ya, pengetahuan ini dimasukkan ke dalam template. Sehingga kita bisa inferensi yang baru. Jangan terpaku dengan titiknya, dengan ini satu kalimat, ini kalimat berikutnya gitu. Jadi jangan selalu kaku gitu. Jangan kayak gitu. Ya. Jika Pak Andika hadir, maka kuliah seperti biasa. Itu PQ. PR-nya adalah jika Pak Andika hadir, maka kuliah AI. Maka inferensinya adalah jika kuliah biasa, seperti biasa, maka kuliah AI. Jadi yang hilang kan Pak Andikanya hilang. Jadi dia bisa QR. Ini yang hypothetical. Sebentar. Yang diminta apa ya? Kayak saya salah nih. Yang diminta PQ, lalu statement kedua QR. Oh sorry ya, kebalik ya. Berarti konklusinya adalah PR. Jika Pak Andika hadir, kuliah seperti biasa. Jika kuliah biasa, mulainya 9.10. Jika Pak Andika hadir, kuliahnya 9.10. Itu jadinya. Saya buka ini aja ya, buka notepad ya. Sorry, kebalik ya. Kita punya PQ. Pak Andika hadir, kuliah biasa. Kita punya QR. Jika kuliah biasa, mulai 9.10. Kalimatnya saya simpelin aja. Lalu kita bisa generate si PR. Jika Pak Andika hadir, kuliah 9.10. Itu salah satu dari hypothetical syllogism yang mungkin dibentuk. Yang lain masih banyak kalau mau dibentuk-bentuk lagi. Jadi membentuk PQ, ada PQ dan ada QR, kita bisa inferensi PR. Itu hypothetical. Berikutnya ada disjunctive. Disjunctive itu yang atau lalu bukan P gitu ya. Jika kuliah ditiadakan, maka ada tugas atau kuliah pengganti. Kuliah ditiadakan, tidak ada tugas. Berarti kuliah pengganti. Itu disjunctive. Jika kuliah ditiadakan, maka ada tugas atau kuliah pengganti. Itu statementnya. Statement kedua adalah kuliah ditiadakan, tidak ada tugas. Bukan P ya. Sehingga disjunctive-nya adalah disjunctive-nya adalah kuliah pengganti. Bisa dipahami ya disjunctive-nya? Bisa, oke. Karena di situ cuma ada satu atau kalian bentuk dulu ataunya pakai addition. Addition, wah ini gampang-gampang aja ya. Hari Senin mata kuliah AI atau apa gitu ya. Kelas dimulai pukul 90 atau mulai 9.30 gitu ya. Ya, dosennya adalah Pak Andika atau dosen pengganti. Semua bisa di edition. Tergantung nanti pengalaman barunya. Ya, nanti dia membentuk pengetahuan baru lagi. Edition sudah, simplification memecah menjadi dua yang N. N-nya nggak ada, sehingga bentuk dulu. Atau ini dibalik template-nya. Ya, hari Senin mata kuliah AI dan kelas dimulai pukul 9.10. Dibentuk jadi dibalik template-nya. Nah itu dia. Itu dah, jadi dibalik template-nya. Jadi kita tidak memecah simplification, kita membentuk simplification.
Hari Senin adalah mata kuliah AI dan kelas dimulai pukul 9.10. Itu simplification yang dibalik template-nya. Terakhir resolution. Nah, ini yang ada yang nemu. Boleh, boleh. Hari Senin adalah mata kuliah AI atau mata kuliah umum. Hari Senin bukan mata kuliah AI dan ada konser di kampus. Hari Senin mata kuliah umum atau ada konser di kampus. Oke, secara template betul. Cuma menambahkan dan itu yang jadi PR. Kita nggak bisa nambahin dan, bisanya nambahin atau. Tadi kan ada konser tuh, dipakein dan kan tadi. Nah, itu yang nggak boleh. Ditambahin boleh, tapi pakai atau. Editionnya pakai atau. Hari Senin adalah mata kuliah AI, ya. Sebentar, tadi saya nemunya mana ya? Tadi saya nemu gini ya, resolution. Ada yang punya resolution yang lain? Selain yang disebutkan Adi? Belum juga? Saya balik dulu ke template. Nih, resolution ya. Pak Andika hadir atau dosen pengganti. Itu boleh ya? Boleh, karena pakai atau kan. Lalu Pak Andika tidak hadir. Dan kalau Pak Andika tidak hadir ngapain? Jika Pak Andika tidak hadir, jika Pak Andika tidak hadir maka kuliah ditiadakan. Jika Pak Andika tidak hadir, kita bisa pakai ya. Pak Andika tidak hadir dan ada tugas. Boleh potong sampai dia ada tugas ya. Tidak hadir ditiadakan ada tugas. Jadi itu pakai gini. Pakai apa nih yang tadi itu? Yang PQR itu. Di sini kita ambil PQR dulu. Nih. PQ QR bisa PR. Tidak hadir tugas. Ingat tak yang tadi? Yang ini hypothetical. Pakai aturan hypothetical dulu sini. Hypothetical. Bisa ditulis Pak Andika tidak hadir dan ada tugas. Sehingga kita bisa resolution dosen pengganti atau ada tugas. Bisa kayak gini. Jadi sekali lagi jangan kaku banget sama kalimatnya. Kalian bisa keluarkan fakta-fakta atau bukti. Kalimat tadi itu cuma cerita, cuma catatan, ya, cuma bukti-bukti. Ya, jadi jangan terpaku dengan potongan kalimatnya. Itu bukti aja. Ya, kayak gitu. Jadi masih bisa dikeluarkan fakta-faktanya. Asal tidak bohong, maksudnya tidak bikin yang aneh-aneh gitu. Ya, asal tidak mengelabui, tidak mengada-ada, itu tidak mengada-ada. Kayak gitu. Ini kita pakai tadi di sini dia masih addition. Lalu di sini kita pakai tadi apa tadi namanya tuh yang nomor 3 tuh ruwet kali bilangnya. Ruwet kali namanya tuh. Hypothetical ya. Hypothetical. Sebelumnya pakai hypothetical. Nah, sehingga ini bisa kita inferensi si resolution.
Ingat, menambahkan fakta atau bukti lain harus pakai atau di addition, tidak boleh pakai dan. Dan-nya bisa dibentuk dengan tadi simplification ya, dibalik ya. Simplification. Nah itu ya. Jadi Pak Andika tidak hadir dan ada tugas, itu dapat dari hypothetical, menghipotetikalkan kalimat yang ini. Sebentar, ini geser dulu ya. Nah, sorry. Kalimat ini saya hipotetikalkan. PQ, QR bisa jadi PR. Ya. Ini hasil hipotetikal. Pak Andika tidak hadir, ada tugas. Saya sambungkan pakai dan dengan simplification. Sehingga dia bisa dapat dan-nya di situ. Terbentuk template yang ini, bisa masuk resolution. Jadi dari yang awalnya kalimatnya cuma segini, ya. Ketika saya tidak hadir, ya, bisa diinferensi antara dosen pengganti atau ada tugas. Di sini disebutkan berbelit-belit ya, tapi sudah tersirat sebenarnya. Jika Pak Andika tidak hadir, kuliah biasa. Jika tidak hadir, kuliah ditiadakan. Jika kuliah ditiadakan, ada tugas atau kuliah pengganti. Sebenarnya sudah tersirat. Dan kalau otak manusia cepat aja, langsung ngerti. Nah di komputer itu perlu diinferensi. Sehingga baru dia bisa mengerti yang ini. Bisa dipahami kira-kira? Dari mana datangnya atau dan itu? Ingat, atau itu bisa muncul dari addition, dan itu bisa muncul dari simplification. Dan jangan berpatokan pada struktur kalimat. Ingat, ini cuma catatan bukti aja. Ya, jadi seorang mahasiswa ikut kelas saya, lalu dia nyatat, hari Senin kuliah AI, jam segini, dosennya Pak Andika, lalu dia mencatat berdasarkan yang dia alami. Oh, kalau Pak Andika hadir, kuliahnya biasa. Kalau nggak hadir, berarti nggak kuliah. Oh, pengalaman kalau nggak kuliah, ada tugas atau pengganti. Dicatat semua. Nah, dari pengetahuan itulah dia menanamkan, membuat, ya, menginferensi pakai metode. Jadi jangan berpatokan pada kalimat ini. Ini cerita aja. Hasilkan pengetahuan atau fakta bukti baru yang tadi. Ada yang ditanyakan dulu untuk yang ini?